Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Full Metal Panic. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, akhirnya penumpang udah pada berhasil selamat, namun Kurs sama si Sagara belum ketahuan keadaannya. Kayak gimana, di sana ada bekas robot milik si Kurs, tapi orangnya kagak tahu kemana. Pas mau nyari, si Kalinin menyuruhnya untuk cepat kembali, karena tempat itu mau dihancurkan. Setelahnya mau nggak mau si Melissa pulang ke markas. Di sisi lain si Garon ternyata dia baik-baik saja. Nampak dia dapat telepon dari rekannya yang mengetahui si Chidori dan Sagara lari ke arah mana. Sagara dan Chidori pun masuk ke dalam hutan lagi demi menjauh dari tempat tadi. Demi misi si Sagara bakalan melindungi si Chidori ini. Terus Sagara menyembuhkan goresan yang ada di perutnya terlebih dahulu. Ketika mau dilanjutkan, si Chidori ini kagak mau ikut dan belum percaya sama si Sagara. Namun seketika Sagara dikagetkan dengan si Kurs yang ada di sana juga. Di sisi lain, si Rosa menginginkan untuk menyelamatkan si Sagara. Kalinin juga punya firasat kalau si Kurs belum mati. Mereka bisa saja membantu dengan mengeluarkan robot ARX-7. Sementara itu si Kurs pun dibawa menggunakan gerobak. Pas kembali istirahat karena situasinya semakin kagak jelas, Sagara meminta si Chidori untuk pergi ke pantai. Dan juga sambil membawa radio supaya bisa menghubungi markas pusat. Mereka berdua yang akan mengulur waktu. Tapi si Chidori ini ngotot buat pergi bareng-bareng. Walaupun emang dia udah siap bikin mati si Chidori. Dari situ si Chidori mengusulkan buat bakar hutan aja. Nah, setiap 12 jam sekali satelit mata-mata bakalan melihat mereka. Jadinya dia punya ide untuk nulis sesuatu biar ada yang melihatnya. Akhirnya si Sagara pun pergi mencari minyak tanah. Sementara si Kurs ngobrol tentang yang musuh lakuin kepada si Chidori. Chidori merasakan hal-hal aneh ketika dia menceritakan kejadian sebelumnya. Dan tanpa dia sadari, Chidori mengeluarkan omongan yang cuma diketahui tentara. Dia juga kagak ngerti bisa ngomong gitu dan tiba-tiba Chidori macam kagak waras. Berbarengan dengan Sagara yang beres membakar membentuk tulisan. Kurs pun jadi lemes lagi. Dia mencuri-curi kesempatan untuk melihat si Chidori seperti itu. Alhasil dia dibuat pingsan lah. Tak lama datang Sagara, dia melihat si Kurs menjongkeng seperti itu. Posisinya mereka juga udah pasti ketahuan. Tak lama benar aja musuh mengetahui kalau ada Sagara dan kawan-kawan di sana. Ini udah macam di film-film, tapi kalau di film pemeran utamanya pasti meninggal. Tak lama mereka pun ketahuan dan adegan saling menembak pun terjadi. Tiba-tiba ada robot datang yang membantu si Sagara. Dia cepat-cepat aja ke robot itu. Yang ternyata itu robot ARX yang dikirim sama si Kalinin. Dia cuma punya waktu beberapa menit doang untuk menghabisi dan membawa si Chidori ke pantai. Akhirnya si Sagara langsung ngegas. Dikala lagi menghajar para tentara musuh, si Garon pun datang ikut campur. Terjadilah duel yang sangat sengit di antara kedua orang tersebut. Sampai kagak tahu siapa yang bakalan menang saking kuatnya. Ada momen di mana si Garon udah tersudut. Tapi pas mau diakhiri itu orang menggunakan seperti pelindung dan membalikan pelurunya ke arah si Sagara. Hal itu sama macam si Kurs sebelumnya. Robotnya mengalami kerusakan yang sangat parah, tapi tiba-tiba aja robot ARX ini menyembuhkan kerusakannya dengan sendirinya. Hal itu membuat si Sagara kaget kenapa bisa begini dan juga menginstal sebuah sistem bernama Lambda Driver. Sagara baru dengar nama itu. Di sisi lain si Chidori mulai ngomong ngelantur lagi. Kalau di dalam robot si Sagara terdapat kekuatannya dan Sagara belum bisa menggunakan kekuatannya itu. Karena dia baru tahu juga. Alhasil walaupun di pikirannya udah ngawur, si Chidori membenturkan kepalanya ke pohon biar tenang. Lalu meminjam radionya kepada si Kurs. Di sana Sagara diberi arahan mengendalikan robot itu setelah tadi menginstal Lambda Driver. Sebenarnya robot si Garon mempunyai teknologi yang sangat canggih. Dan hal itu juga terdapat di robot si Sagara. Jadi Sagara masih bisa mengalahkan si Garon. Garon mulai menyerang dan mendekati si Sagara. Lalu Chidori memberitahu cara mengendalikannya yaitu dengan pikiran.
Lantas si Sagara belum bisa melakukannya, alhasil Chidori berusaha menenangkan pikirannya. Setelah semuanya ready, dia pun siap menembak. Berbarengan dengan Garon berada di depannya, saling adu kekuatan hingga akhirnya Sagara yang lebih unggul. Lalu menembakkan pistolnya ke arah si Garon dan selesai sudah pertempurannya. Yang dimenangkan Sagara. Terus mereka cepat-cepat keluar dari sana karena helikopternya masih ada. Dan juga ketika mereka hampir nyampe pantai, di sana udah banyak banget robot yang nungguin. Untungnya Melissa datang menolong, jadi Sagara bisa menerobos lalu masuk ke dalam markasnya. Dengan begini mereka selamat. Sesudahnya Sagara masih melihat si ARX-7 ini. Kalinin menanyakan si Garon. Sagara yakin kalau kali ini dia udah tamat. Kalinin berusaha menjelaskan dengan simpel kepadanya. Intinya ini teknologinya udah tingkat tinggi. Dan kemungkinan si Chidori itu bukan seorang Whisper. Dan habis ini mereka harus melakukan sesuatu dulu. Di sisi lain si Chidori dibawa ke rumah sakit Tokyo sama si Melissa. Tadinya Melissa mau menghilangkan ingatan si Chidori tentang kejadian yang udah terjadi. Tapi karena si Chidori mau tutup mulut, jadi kagak masalah. Dia menanyakan si Sagara yang kini udah dapat misi baru katanya. Jadi kagak bakalan ke sekolahan lagi. Sagara juga kagak mengirim surat atau semacamnya. Tak lama teman-temannya pada datang dan terharu si Chidori masih bisa hidup. Tak lama juga si Sagara menjenguknya dan memberikan sesuatu yang isinya katanya asuransi. Besoknya ketika masuk sekolah lagi si Sagara udah bertingkah. Dia lemparin bom asap coba ke kantor. Aduh. Singkat cerita, Sagara dan Chidori siap-siap untuk menghadapi UTS. Macam biasa bawaan si Sagara pistol semua. Ketika di stasiun ada yang menghampiri si Chidori bernama Shirai. Dia pria yang suka menggoda si Chidori dan pernah menembaknya juga. Dia dipaksa buat menerimanya. Tak lama Sagara pun datang bersiap untuk mengevakuasinya. Takutnya dia itu musuh. Tetap aja si Shirai ini gak mau kapok. Dia yang udah punya pacar siap memutusinya. Pas di sekolah pun pacarnya Shirai jadi ngebuntutin si Chidori terus. Setelah itu ketika di kelas si Sagara kembali melawan si Shirai. Karena orang ini kagak ada kapok-kapoknya menggoda cewek lain. Temennya langsung manggil si Chidori buat ke kamar mandi. Karena dikunci, si Chidori pun menerobos masuk dan menginjak kamar mandi pria. Langsung aja dia marah-marah di sana. Dan datang juga pacarnya yang bernama Mizuki. Di situ si Shirai nampak udah kagak suka sama si Mizuki lalu meninggalkannya. Setelah itu si Sagara dikasih pinjem buat main game Galge. Nah di sana dia yang cuek dan polos membuat gamenya itu gagal ia tamatkan dan menjawab sesuai dengan aslinya. Sampai Chidori enak melihatnya juga. Ketika pulang dan menunggu di stasiun si Mizuki pun lewat lagi pura-pura nelpon sama si Shirai. Dia meminta pertanggungjawaban karena dia putus sama si Shirai. Sebagai gantinya si Sagara harus kencan sama dia besok. Mereka pun main ke rumah si Chidori untuk latihan karena bakalan ketemu temennya besok. Tahu sendiri kalau si Sagara ini polos dan mentingin dirinya sendiri. Jadinya kagak bakalan nyambung kalau ngomong sama dia. Isi otaknya militer semua. Sampai ribut-ribut gitu padahal masalah baju doang. Hingga akhirnya malam hari pas Chidori mau tidur itu orang berdua masih aja latihan. Yang tentunya membuat si Chidori kagak bisa tidur. Dan ngebayangin yang kagak-kagak besoknya saatnya mereka berkencan. Di sana teman-temannya udah pada datang pakai baju warna udah kayak lampu merah, kuning, hijau, dan merah. Terus juga datang nih si Sagara yang menyamar jadi si Shirai. Awalan aja teman-temannya udah curiga dengan sikap si Sagara yang terlalu oper. Takut ada penyusup. Terus ke tempat yang lainnya pun sama juga. Dia belum bisa diajak kerjasama. Sampai akhirnya temannya mulai ngeluh kalau pacarnya tidak sesuai dengan apa yang dia ceritakan. Tak lama Shirai yang asli datang bersama cewek lain. Lantas si Mizuki kagak bisa ngapa-ngapain. Lalu Sagara mengusir si Shirai tersebut. Dan identitasnya pun sudah diketahui kalau dia bukanlah Shirai. Yang diinginkan teman-temannya sebenarnya bukan orangnya. Yang penting saling cinta. Hal itu bisa dilakukan dengan cara kise. Alhasil karena dia udah pengalaman Sagara langsung gas dah yang membuat si Mizuki auto menunjuknya. Lalu dia pulang, teman-temannya pun mau menyusulnya. Dia mengerti si Mizuki ini orangnya suka pamer, jadi kemungkinan dia lagi kesepian. Si Sagara masih aja di tempat yang sama. Dia masih memikirkan yang mana kelakuan dia yang salah.
Karena si Sagara ini udah biasa memberikan napas buatan untuk korban atau rekannya yang lain. Lantas si Chidori memaafkannya kali ini. Pas dia berdiri, si Chidori pun pengen merasakan ikis-ikis, kan kampret ya. Karena mungkin malu, dia pun pulang. Hal tersebut membuat si Sagara kagak ngerti lagi. Singkat cerita, ada seorang anak di stasiun untuk bertanya sesuatu kepada satpam yang ada di sana. Tapi orang itu melihat dasi si bapak tidak rapi. Lantas dia yang kagak tahan melihat itu orang yang bernama Takuma itu mencekiknya. Di sisi lain, si Melissa, Kurus, dan Sagara diperintahkan untuk mencari teroris yang lagi Ketua Rosa incar. Pas mereka datangi dan melihat, nampak kagak ada target yang dicari sama si Rosa. Alhasil balik lagi dah. Tak lama si Kalinin menelpon si Rosa kalau orang yang dia cari ada bersama si Kalinin. Dia pun mau berangkat ke sana. Sedangkan si Sagara baru ingat kalau dia mempunyai janji sama si Chidori buat diajari sejarah Jepang. Dia cepat-cepat terbang ke Jepang. Sementara si Chidorinya lagi main softball atau baseball. Dia dibuat kesal ketika tahu kalau si Chidori bakalan belajar bareng bersama si Sagara. Jadinya bawaannya emosi terus. Karena seperti itu dia main pun pakai emosian. Pas dia pukul entah kenapa bolanya balik lagi. Kemungkinan itu gara-gara robotnya si Sagara yang kagak kelihatan. Dan tiba-tiba Sagara berada di sana. Dia bela-belain datang dari Laut Cina Selatan ke Jepang buat belajar doang. Bukannya happy, si Chidori malah makin kesal. Lalu melemparnya dengan sesuatu. Sesudahnya Chidori membawa banyak banget bekal. Si Sagara juga nyuruh kumpul. Di situ Sagara memberikan sesuatu kepada Chidori berupa kotak yang isinya anting sama gelang. Itu bukan sembarang anting. Sagara udah memodifnya jadi bom cahaya. Kalau ditarik bakalan muncul cahaya. Hal itu kagak sengaja ketarik sama si Chidori. Di sisi lain, si Rosa tiba di tempat si Kalinin. Langsung aja dia ke tempat orang yang Rosa cari, di mana orang tersebut bisa mengendalikan Lambda Driver. Ketika didekatin, orang itu langsung berontak, yang membuat si Rosa kaget tentunya. Pas dia keluar dan mau memindahkan si Takuma itu, tiba-tiba aja ada penyerangan. Kalinin auto langsung melindungi si Rosa. Mau membawa kabur si Takuma juga kagak mungkin. Tak lama si Kalinin pun terkena serangannya demi buat melindungi si Rosa. Ketika semuanya udah beres, orang yang nyerang pun turun buat mencari si Takuma. Yang kini keberadaannya udah jauh dari sana karena ada yang membawanya. Di sana Kalinin masih bertahan seperti itu. Di sisi lain, si Sagara terus mengikuti si Chidori. Pulangnya emang jalannya ke situ sama, tapi tiba-tiba aja si Chidori ini marah-marah karena si Sagara mementingkan misinya mulu. Hal itu membuat si Chidori kesal lalu pergi duluan. Sementara si Sagara yang mau masuk ke apartemennya merasa ada yang aneh. Ketika dia mencoba hati-hati, ternyata ada si Rosa dan si Takuma. Dia berhasil kabur membawa si Takuma, tapi Takumanya tiba-tiba berontak. Untungnya si Sagara bisa mengatasinya. Dia kabur menggunakan mobil inventaris bersama si Takuma, cuma dia khawatir sama si Kalinin. Sagara ngomong kalau si Kalinin ini tidak mudah buat mati, jadi santai aja. Alhasil si Rosa mulai santai dan pengen ngobrol biasa juga sama si Sagara. Cuma si Sagaranya kagak bisa, tahu sendiri kalau dia itu kaptennya. Tapi anehnya mereka itu seumuran. Terus si Rosa pengen menggunakan kamar mandinya. Pas dia ke kamar mandi, Sagara terus waspada. Tak lama ada yang mencet bel. Pas dia temui ternyata itu si Chidori. Dia ke situ mau meminta maaf atas yang terjadi tadi. Sagara juga kagak masalah akan hal itu. Terus dia pengen makan bareng. Chidori udah bawa makanannya dari rumah. Tinggal dia angetin doang. Tapi si Sagara tahu kalau ada si Rosa di dalam lagi mandi. Dia menghalangi si Chidori buat masuk. Dia juga udah melihat ada sepatu cewek di dalam sana. Tak lama Rosa pun keluar menanyakan baju ganti. Auto ketahuan dah. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.